Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus andalan kita dalam hidup ini. Dia selalu menjaga, memberkati dan melindungi kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan apapun juga untuk kita tidak datang kepada Tuhan dan bersyukur atas kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup ini. Amin, haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan saat ini adalah tetaplah berjaga-jaga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah pada saat ini. Kuatkan iman kami, hiburkan hati kami, teguhkanlah kepercayaan kami dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat Jepro yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Setiap hari kita merenungkan satu pasal dari 1 Tesalonika pasal 1, pasal 2 sampai saat ini di pasal yang kelima. Berarti berikutnya besok hari kita masuk ke kitab yang baru, yaitu 2 Tesalonika pasal yang pertama. Nah, kita renungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sampai pada hari ini masih saja ada orang yang ingin mendapatkan kepastian tentang zaman dan masa, tentang Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Padahal begitu jelas dalam kebenaran firman Tuhan tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepada kita. Artinya kita tidak perlu tahu hari apa, jam berapa, kapan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Karena memang ini adalah rahasia Tuhan. Tuhan tidak mengungkapkannya kepada umat manusia, tidak mengungkapkannya kepada gereja. Jadi kenapa harus direpot-repotkan untuk menentukan kapan Tuhan Yesus datang kali kedua? Itu namanya buang-buang energi saja. Namun saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, kita didorong memang tidak perlu tahu hari apa Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, tetapi yang terpenting adalah tetaplah berjaga-jaga. Nah, ini poinnya. Kita tetap berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan. Kita siap sedia kapanpun Tuhan Yesus Kristus datang, baik pagi, siang, atau malam, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu, kapan saja kita sudah siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita konsentrasi dalam hidup ini, mempersiapkan diri untuk tetap berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, bagaimana tetap untuk berjaga-jaga? Apa yang harus dilakukan? Tentu ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika hendaklah mereka tetap berjaga-jaga, maka Paulus memberikan mereka cara untuk tetap berjaga-jaga, dan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagaimana tetap untuk berjaga-jaga? Dengan cara tidak terlena. Jangan terlena, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat firman Tuhan di sini menegaskan, jangan terlena dengan dunia ini, saudaraku. Jangan sampai kita berpikir semuanya aman, semuanya damai. Tiba-tiba datanglah apa yang dikatakan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Masa itu datang dan tidak siap, kan repot, saudaraku. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak aktivitas di dunia ini. Aktivitas setiap hari yang menyita waktu kita, pagi, siang, dan malam. Bahkan susah tidur, waktu habis karena banyak urusan.
Kita berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kita berusaha dengan mata pencarian yang Tuhan bukakan. Siang malam kita berusaha berjadi lelah sampai-sampai lupa untuk memperhatikan urusan kerohanian. Pada saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, memang kita punya tanggung jawab kehidupan setiap hari. Ayo jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi jangan lupa untuk engkau memperhatikan imanmu. Imanmu adalah iman yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Iman yang ready, iman yang sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Itu penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan terlena dengan berbagai aktivitas dunia. Tetap saja di hati kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Bagaimana tetap untuk berjaga-jaga? Yang berikutnya saudaraku, tentu dengan makin menguatkan iman. Dengan makin menguatkan iman. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah saudara, berbaju sirakan iman dan kasih. Apa maksudnya? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan imanmu. Pastikan iman kita makin hari makin kuat di dalam hidup ini. Kita memang berjuang di dunia ini. Ada yang berjuang supaya apa? Makin hari ekonominya makin kuat, makin hari biar kesehatannya makin kuat dan sebagainya. Sekarang, apakah Anda benar-benar berjuang juga supaya makin hari imanmu makin kuat di hadapan Tuhan? Kita perlu menguatkan iman kita. Makin hari kita makin lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan tentang pertumbuhan iman kita, agar kita makin siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Kita juga harus belajar untuk tidak hilang pengharapan. Karena jelas firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8b, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jangan hilang pengharapan saudaraku. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita putus asa. Banyak hal yang membuat kita bisa mundur. Karena mungkin engkau terpengaruh dengan perkataan orang lain. Mana tanda-tanda penyertaan Tuhan? Mana tanda-tanda campur tangan Tuhan? Mana tanda-tanda petunjuk Tuhan? Masih susah tuh sampai sekarang. Saudaraku, itu perkataan iblis. Itu perkataan setan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun engkau tidak melihat tanda-tanda, tetap Tuhan menyertai kehidupan Anda. Jangan putus pengharapan, jangan hilang pengharapan. Tetaplah berpengharapan pada janji Tuhan. Maka engkau akan makin siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Engkau tetap berjaga-jaga, imanmu tetap hidup, tetap standby, tetap siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ayo saudaraku, tetaplah berjaga-jaga di dalam Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati iman kami, Tuhan berkati pengharapan kami. Tuhan tolong kami tetap punya sensitivitas secara rohani. Di tengah-tengah kesibukan yang banyak dalam tanggung jawab kami tidak lupa Tuhan. Kami tetap berjaga-jaga, menjaga agar iman kami terus bertumbuh, dan kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini, beristirahat dalam perlindungan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena engkau telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Ayo diberkati oleh Tuhan dan tetaplah jadi berkat. Kembali kita akan bertemu besok malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.